Halo, ketemu lagi dengan viewer trader planner. Buat kalian yang sudah subscribe dan sudah menonton video saya, memang baru-baru ya, ini kan baru, belum ada, mungkin sedikit lah. Kalian sudah melihat saham, kripto, kemudian forex juga gitu. Tapi kok nggak ada basic ya, basic, terutama basic soal keuangan, basic soal kripto. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana sih proses basic tentang keuangan ini, mulai dari uang biasa kita sejarah dulu sampai dengan uh, hari ini, bahkan kita ke kripto, karena kan ada kalian kenal namanya kripto gitu ya. Mungkin kalian belum begitu kenal, nanti kan saya terangkan bagaimana sih sistem dasar kerjanya gitu ya. Apa itu blockchain, apa itu ini, nanti kita mungkin akan sedikit panjang karena ini memang kita mulai dari dasar sampai ke kripto nantinya, mungkin yang di masa depan kita nggak tahu ya. Oke, sebenarnya kalau ini video untuk anak-anak, sebenarnya mana kan untuk anak saya mengajari tentang keuangan gitu. Jadi nanti gambarnya juga gambar-gambar yang ada kayak ini sih ya. Nah, seperti ini karena kan untuk anak-anak gitu ya, saya bikin tadinya kan seperti itu. Nah, ya nanti saya akan coba terangkan, kali aja kalian mau yang walaupun gambarnya anak-anak, mungkin kalian mau belajar atau sekedar menerangkan kepada anak, oke lah gitu ya. Oke, sekarang kan mulai dengan finance. Finance itu kan keuangan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Finance itu adalah mempelajari disiplin ilmu tentang uang, aset, pertukaran serta transaksinya. Oke, itu adalah ya bahasa umum lah gitu ya. Oke. Nah, keuangan ini sebenarnya akan selalu melekat dengan kehidupan kita sampai kapanpun, karena transaksi atau pertukaran pasti akan selalu terjadi, kemudian akan dilakukan, dan media alat bayarnya adalah uang. Percayalah, sampai kapanpun pasti akan ada transaksi menggunakan media namanya uang. Nah, cuman hanya bentuknya nanti mungkin berubah. Oke, kita akan mencoba memberikan tahu ya buat adik-adik, atau ya akhirnya adik-adik aja lah ya, karena ini mau untuk adik-adik sih. Kemarin saya bikin kan untuk anak-anak gitu ya. Buat anak semua, kalian semua adik-adik semuanya yang masih anak-anak. Nah, kita akan cari bagaimana sejarah transaksinya ya. Sejarah transaksi pertukaran dimulai dengan cara barter, menukar satu barang dengan barang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, gambar-gambar bahwa dulu ada pertukaran seperti ini. Dulu kambing ditukar dengan pisang, kemudian ada sayur ditukar dengan apalah gitu, kemudian ayam ditukar dengan buah, atau misalkan ikan ditukar dengan guci dan lain-lain. Itu adalah contoh barter, itu barter, pertukaran. Zaman dulu seperti itu. Kalau kita nggak bisa, sekarang kan pakai duit, kalau dulu tidak, barter namanya. Oke. Nah, kemudian dari barter ini, tidak semua orang punya barang kan, tidak semua orang punya ayam, tidak punya semua sayur dan lain-lain untuk ditukar, hingga kemudian berubah dengan menetapkan satu barang sebagai alat bayar. Jadi ditentukan lah, kayak sekarang ditentukan. Cuman dulu masih menggunakan garam atau salarium dalam bahasa Romawi gitu ya. Dan kata salarium terus diadopsi menjadi salary atau upah atau gaji. Nah, ini nggak tahu ya, karena ini salary itu kan bahasa Inggris. Jadi apakah itu ngambil dari salarium atau tidak, atau cocokologi nggak tahu, tapi ya seperti itu ya ada ya. Jadi salarium atau garam itu dipakai dengan salary sekarang menjadi sebuah gaji katanya gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya saja. Ini tambang garam, kemudian ini garam yang dulu tukar, ini tambak garam yang kita lihat di pinggir laut gitu ya. Ini ada seperti contohnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, garam ternyata mudah rusak dan tidak tahan lama, sehingga berubah lagi ke logam sebagai alat tukar, terutama besi, emas, perak, yang dicetak tentu saja dalam bentuk koin. Nah, inilah cakal bakal uang koin yang kita kenal hingga hari ini. Dulu kan seperti ini, menggunakan besi yang kalau bentuknya seperti ini, nanti
nilainya berapa. Ya orang-orang dulu yang tahu, karena kan belum bisa nulis nih, tapi udah berbentuk gitu ya. Kemudian ada uang-uang seperti ini, uang emas yang dicetak seperti koin benggol gitu gede-gede. Dia kemudian berubah masih besi gini, kemudian dia berubah ke koin gepek, apa ya kata Mbak Mak saya dulu, ada ini istilah benggol atau apa gitu ya, yang berlubang tengahnya. Kemudian berubah modern, koinnya seperti ini yang kita kenal, hingga sekarang kalau kalian tinggal lihat saja di koleksi-koleksi koin gitu ya, itu perubahan. Nah selanjutnya, ternyata uang logam juga tidak praktis karena kan sulit didapat, susah diproduksi. Namanya besi zaman dulu lagi kan, tambang itu belum kenal, alatnya susah dan juga berat, dibawa kemana-mana dalam jumlah yang besar. Pasti ya mas saya, kalau kalian mau beli motor bawa sekarung koin nggak bisa digotong gitu ya, makanya itu susah. Maka uang berubah lagi menjadi uang kertas, dimana uang kertas ini tetap patokannya atau jaminannya adalah emas atau perak. Jadi kertas, walaupun kertas ada tulisannya gitu ya, tulisan berapa di sini gitu ya, itu ada jaminannya. Jadi di sana ada uang di bank, mungkin bahas sekarang ya, di bank ini untuk bayar ini saya ada di sana, jadi tinggal klaim aja bahwa memang ininya ada gitu ya. Ini zaman dulu sudah kurang-kurang begini, berubah begini, sementak udah kenal tulisan, hingga ini uang kertas yang kita kenal hari ini. Itu ya adik-adik ya. Selanjutnya, nah hari ini setelah modern itu dengan kemajuan teknologi itu juga berubah lagi, terlahirlah uang elektronik, yang mana uang kertas tetap menjadi jaminannya di bank, tetap ya, walaupun kita pakai ATM banking, internet banking, kemudian OVO, Dana, Link Aja, Etol, dan lain itu tetap harus ada duit kita di sana di bank gitu ya, karena itu sebagai jaminan kita bahwa kita punya duit di bank tersebut gitu ya. Nah jadi uang ini kita beli udah tidak lagi, sudah kan tidak lagi berbentuk kertas atau koin. Kalau kita beli secara online ya kita cuman klik beli, cuman angka aja, itu angka set, barang sampai, kan seperti itu. Itu udah berubah lagi kan. Nah selanjutnya diperkirakan nih, kita ngomongin masa depan deh, udah sampai ya. Nah di masa depan pun kemungkinan akan berubah juga teman-teman dan adik-adik, itu akan berubah juga uangnya yaitu uang kripto. Nah uang kripto, kalau kalian pernah dengar ada uang kripto, itu sudah ada sejak tahun 2008-2009, namanya Bitcoin. Pertama kali lahir ada namanya Bitcoin, itu uang kripto. Itu memang belum diakui oleh negara manapun sampai hari ini. Berarti sudah mau 12 tahun tidak ada satu negara pun yang mengakuinya. Nah semua uang mulai dari uang logam sampai uang kertas hari ini transaksinya itu tersentralisasi atau dikontrol oleh satu negara atau satu bank atau satu institusi. Jadi kalau kita mau naruh di bank, jadi kalau kita nyimpen duit nih di bank nih, jadi pemerintah mencetak uang. Jadi mau mencetak berapa banyak, mau nilainya 1, 2, 3, 1000, sejuta dan lain-lain, itu ada satu pemerintah yang kontrol. Pemerintah yang kontrol nih uang dicetak 100.000. Kalau kita simpan di bank, juga bank yang kontrol uang kita. Misalkan nih adik-adik pengen transfer dari adik ke kakak lah, contoh ya, pakai handphone itu tidak ujuk-ujuk dari situ ke situ, dari A ke B, tetapi dia harus ke bank dulu, dari bank baru balik ke kakaknya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau banknya sana tidak mengizinkan atau kenapa ya, uang itu nggak akan pernah sampai. Itu disebut sentralisasi. Ada pihak ketiga, yang mana setiap transaksi kita itu ada pihak ketiganya gitu ya. Nah
itu kan ada apa ya, selain ada biaya transaksi, keamanan juga, kemudian jangan salah itu pasti ada level keamanannya gitu ya kalau menggunakan itu, kemudian percayaan juga terhadap institusi tersebut. Kalau kita tidak percaya sama bank, ya kita nggak akan naruh di bank kan, seperti itu. Nah, maka uang kripto itu dibuat secara desentralisasi, jadi tidak tersentral. Jadi saya ngirim ke adik-adik langsung dari handphone, tek tek, ya udah langsung dari wallet saya ke adik-adik kasih, atau dari teman-teman dari A ke B lah gitu ya, dari ngirim orang A ke orang B itu dikirim secara langsung, direct gitu ya, direct. Ya medianya tentu ya internet ya, jadi dikirim dari satu. Nah itu seperti itu. Itu namanya desentralisasi, tidak tersentral, tidak terpusat gitu ya. Jadi langsung peer to peer. Oke, ini sebenarnya kan seolah-olah kita kembali ke zaman barter. Uang masa depan ini tidak dikontrol kecuali oleh diri kita sendiri dan kesepakatan bersama-sama. Jadi memang yaitu kesepakatan kita bersama saja gitu ya. Jadi tidak apa namanya, sudah tidak dikontrol oleh siapapun gitu, termasuk negara, institusi, dan itu tidak kontrol. Karena uang ini tidak desentralisasi, maka masih banyak negara enggan. Pasti kan negara manapun enggan dong, masa sih gue punya sebuah negara gue nggak bisa mengontrol uang sendiri gitu ya. Jadi untuk menggunakannya, jadi nggak mau kripto banyak tidak digunakan, ya udah jarang, termasuk negara kita juga tidak mau menggunakan uang ini gitu ya. Tapi kemungkinannya gitu ya, uang ini akan menjadi uang masa depan, baik di dunia universe maupun dunia metaverse. Oke, nanti metaverse universe itu apa kita lihat nanti. Nah, ini adalah contoh uang kripto yang ada saat ini, mulai Bitcoin, kemudian ETH, Ethereum, kemudian ada Cardano, ada Tether, ada BNB, ada Lunci, Luna, dan ada banyak lah, kalian bisa baca di situ ya. Ada 10.000 lebih koin dan token, dan juga ini tersebar di dunia kripto. Itu memang dunia sendiri guys, ini jadi dunia sendiri, dunia metaverse sebenarnya ya. Cuman kan kita kalau tidak dipakai buat dunia universe, dunia kita, dunia real kita, membuat apa gitu ya. Nah, sementara belum bisa sekarang ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengen tahu ya, apa sih, bagaimana sistem keuangannya itu. Nah, kalau sentralisasi artinya sistem yang terpusat, dikontrol oleh negara atau institusi. Jadi uang yang sekarang ini ada, dolar, rupiah, real, ringgit, dan itu dikontrol oleh pemerintah, oleh negara atau institusi seperti Bank Indonesia, bank swasta, dan lain-lain. Seperti uang logam, uang kertas, uang elektronik, dan itu kan dikontrol oleh mereka. Jadi kalau institusi tersebut, bank tersebut nggak mengizinkan atau itu ya nggak bisa gitu ya. Nah, bedanya sekarang ini uang kripto adalah desentralisasi adalah sistem yang tidak terpusat, tidak dikontrol oleh satu negara atau institusi tertentu. Contoh apa? Barter enggak kan? Dulu alat tukar salarium menggunakan barter ayam sama apel, atau sayuran sama apa gitu, itu kan barter, itu udah dikontrol, itu kesepakatan aja. Pak, saya mau beli ini, satu pakai ini ya. Nah, itu seperti itu kesepakatan. Nah, cryptocurrency, mata uang kripto juga demikian sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar, contoh alur gitu ya, uang yang dikeluarkan oleh negara lewat bank. Di sini ya, kita ini bank, anggap aja ini adalah Bank Indonesia di sini. Nah, jika kita punya uang di sini ya, uang cash atau uang apa, terus kita kan ke bank dulu, ke sini ke bank. Oke. Kalau untuk mau belanja ini, untuk belanja, kita dari sini kita akan belanjakan ke sini, ke toko online dan lain-lain, itu lewat bank dulu, dari handphone pakai internet ke bank dulu, dibayar baru sampai ke rumah gitu. Nah, sama juga ini mau membayar ke sini nggak bisa,
nggak bisa ya, dari handphone ke toko online ya nggak bisa gitu, ke sini dulu gitu ya. Nah kemudian dari bank, misalkan kita mau ke ATM, tidak bisa juga dari handphone, duit kita ini pakai handphone atau ATM itu ke sini, nggak bisa ujuk-ujuk keluar dari sini, nggak, izin dulu juga ke bank dulu, ke bank izin masuk baru keluar duitnya, seperti itu, baru buat belanja seperti itu. Jadi apapun transaksinya, mau ke ATM, mau langsung ngambil duit ke sini, ke teller gitu ya kan, kalau kita pakai buku bawa ke bank, ke teller ya kan, ke orang dulu, ke bank dulu gitu ya. ATM juga ke bank dulu, semuanya ke bank dulu, ke sistemnya bank, baru keluar. Nah itu namanya sentral, ini sentralnya gitu ya, dikontrol oleh negara atau institusi, termasuk mau nyetak uangnya, nilainya, dan lain-lain itu dikontrol oleh negara. Nah sekarang yang decentralization atau contoh adalah cryptocurrency itu tidak. Contoh ya, ini misalkan kita mau transfer dari A ke B, itu tidak perlu lewat bank lagi, nggak perlu. Jadi dari handphone sini pakai internet, set ke sini, langsung dari sini juga bisa ke sini. Sama juga kalau kita mau beli barang di dunia online gitu ya, kan beberapa sudah bisa nih, sudah ada ya di dunia itu yang bisa menjual, dibayar menggunakan uang kripto. Misalkan ada, silakan kalian aja di Google, banyak lah yang bisa jual kripto, terutama misalkan game, kemudian yang serba digital itu bisa langsung dibayar menggunakan apa yang ada di sini gitu ya. Nggak semuanya ya, kadang-kadang tergantung, makanya tadi dibilang ini kayak barter, jadi kesepakatan. Ada juga saya menjual barang A, saya harus bayar dengan Polkadot, atau saya bayar dengan Shiba Inu, atau saya harus pakai Bitcoin, dan lain-lain itu terserah kesepakatan. Saya menjual satu barang menggunakan Bitcoin, ya kita nggak bayar pakai Bitcoin, barang dikirim, seperti itu ya. Jadi nggak lewat bank lagi. Nah sekarang soal keamanan uang, sebetulnya uang yang tersentralisasi, contoh saja lah ya, dari kita, kalau kita kesini mau ke bank, kita bawa duit ke sini, kan bisa aja kan ada kecurian, bisa ATM pun bisa kecurian, bisa di hacking dan lain-lain. Nah hacker ini itu bisa membobol apapun guys, membobol bank bisa, membobol ATM bisa, membobol handphone kita bisa, membobol online kita ini bisa, bahkan membobol toko online sendiri, kita beli tanpa duit, hacker itu bisa. Itu hacker, dan memang seperti itu gitu ya. Jadi hacker itu kalau memang dia ahli ya, walaupun hacker ini kan nggak satu dari sejuta lah ya, kalau yang mampu gitu sebetulnya dia bisa melakukan itu gitu ya. Makanya itu black hat itu dilarang, dianggap kriminal, maka itu bukan negatif gitu ya. Hacker itu kan ada hacker white hat atau hacker baik, kemudian black hat itu hacker yang jahat gitu. Tetapi ada juga hacker yang abu-abu lah gitu ya. Jadi kalian jangan boleh jadi hacker itu yang biar pandai, memang pinter gitu ya, tapi jangan untuk kriminal gitu ya, karena itu nanti akan melanggar hukum dimanapun kalian berada. Oke, sekarang kalau keamanan kripto bagaimana? Kripto itu sulit dibobol karena menggunakan teknik kriptografi serta jaringan blockchain. Jadi kalau kita nih kalau kripto ini kan murni digital ya, tidak ada kertasnya, tidak ada koin, tidak ada, semuanya cuma digital, cuma catatan. Saya punya Bitcoin 1 koin, atau saya punya Shiba 1000 koin, itu cuma catatannya yang kita bawa di handphone kita, cuma catatannya doang. Nah itu para hacker ini itu untuk ngebobol kita punya ini itu susah. Bobol ini ya, bobol koinnya, bukan bobol emailnya. Biasanya hacker ini masuk lewat email kita gitu ya. Dia masuk lewat kita, lewat handphone kita, belum dibuka, belum transfer ya, karena memang bobolnya lewat situ. Tetapi bobol langsung ke koinnya tidak bisa gitu ya. Termasuk ke wallet, termasuk ke kalau beli di mereka hacker ini pengen beli Bitcoin
pengen jajan, pengen apa, beli apa-apa, tidak bisa menggunakan apa namanya, hacker ini tidak bisa lah gitu ya, tanpa dia punya private key-nya seperti itu. Itu memang udah dibuat seperti itu ya. Oke, sekarang apa itu cryptocurrency dan kriptografi? Ini saya baca aja ya kalian. Mata uang kripto itu adalah aset digital berarti ya, nggak ada fisiknya, aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran. Media pertukaran nih ya, tukar itu berarti barter, yang menggunakan kriptografi yang kuat. Jadi mengontrol keuangan, mengontrol prosesnya, pembuatan tambahannya, dan memverifikasi aset. Jadi itulah mata uang kripto. Nah, sekarang kriptografi itu apa? Kriptografi itu adalah dari bahasa Yunani ya, yang tersembunyi atau rahasia. Kripto itu rahasia. Kemudian grafin itu menulis, jadi tulisan yang super rahasia gitu ya. Itu adalah kriptografi. Jadi kripto ini dibuat dengan kode yang sangat rahasia gitu, yang sangat sulit ditembus. Memang dibuat seperti itu ya. Namanya teknologi kan seperti itu. Nah, dasar metode kriptografi itu atau enskripsi namanya. Jadi dasar metode kriptografi itu namanya enskripsi, enskripsi atau memecah pesan menjadi tidak beraturan supaya sulit dibaca. Nah, sebenarnya ini simulasi ya, cuman karena di sini saya nggak bisa. Nah, ini kan sebetulnya ada cara seperti ini. Kalau kemarin saya praktekkan sebetulnya. Jadi kalau kalian menggunakan pipa nih kemudian pita digulung-gulung, kemudian ditulis tulis merata ke sini. Misalkan ada tulisan kunci ada di laci, nanti begitu dibuka pitanya dia akan keluar aneh-aneh seperti itu ya. Nanti saya sipkan videonya deh, saya praktekkan pada anak-anak kemarin. Ini salah satu contoh. Kemudian dari tulisan kunci ada di laci itu jadi seperti ini, Kaludana CCDI. Nanti kalau ini kan udah sulit ya, ini apa ya, ini kodenya di kode sama, menggunakan buku juga bisa ya, bertemu jam 9 diacak menjadi seperti ini. Nah, ini metode dasarnya seperti itulah. Nah, kemudian begitu maju misalkan ya, Andromeda berangkat jam 9 ya, menggunakan mesin Enigma namanya. Kalian cari aja mesin Enigma. Pada zaman perang itu mesin Enigma itu adalah pemecah pesan. Jadi data ini dipecah menjadi nggak jelas beraturan seperti ini. Nah, proses pemecahan dari kata yang beraturan menjadi tidak beraturan itu disebut enskripsi. Mungkin kalian dengar enskripsi Instagram, WhatsApp, Telegram dan lain, itu enskripsi sangat kuat. Enskripsi artinya setiap pesan yang kita kirim itu sebelum dikirim ke sana itu dipecah dulu seperti ini. Brok. Jadi walaupun hacker itu mau mencoba menyusun ulang, itu susah, lama waktunya gitu ya. Makanya itu jadi sulit seperti itu. Karena ada namanya enskripsi. Nah, kemudian ada alatnya lagi, berarti di ujung sana nanti ada alat lagi namanya deskripsi. Deskripsi atau menyatukan kembali pesan menjadi yang tidak beraturan tadi menjadi beraturan supaya bisa dibaca. Nah, itu deskripsi ya. Jadi misalkan ini tadi Kaandobi Dekelandana gitu ya. Begitu kita pakai alatnya lagi, baru kebaca nih. Oh, kunci ada di laci gitu ya. Jadi kalau nggak punya alatnya ya nggak bisa gitu ya. Kemudian dari buku juga gitu, kita dapat di jalan dapatnya begini. Mungkin hacking ngambil ke sini nih, loh ini apa itu? Ternyata bertemu jam 9. Nah, ini ada itu adalah metode lah gitu ya. Itu cara saja zaman dulu. Nah, sekarang metode kriptografi zaman digital sekarang teknologi yaitu menggunakan algoritma, menggunakan teknik hash atau bahasa Indonesia itu cincang. Tentu saja menggunakan komputer ya. Nah, misalkan contoh misalkan mengirim passwordnya ini 209 dimasukkan komputer di program blockchain ini,
dipecah seperti ini, brek gitu. Jadi nggak jelas kan, kemudian dikirim ke internet. Nah, maka dia ini mau ngehack sini, dia harus punya alat yang sama di sini. Gitu ya, punya alat yang sama. Punya alat yang sama persis. Nah, bagaimana dia ini apakah sih bisa colong aja datanya dari sini. Nah, sini diterima atau komputer sini baru dibaca, oh passwordnya ini gitu ya. Itu jadi sebelum dikirim dipecah dulu menjadi tidak beraturan, mau dikirim baru setelah kita bisa baca. WhatsApp itu dienkripsi guys. Saya ngirim dari sini halo, itu nanti kalau ada kita hacking di tengah jalan misalkan itu halonya itu nggak ada, tidak beraturan, maka tidak bisa dihack di situ. Kalau ngehack itu bukan di internetnya tapi ngehack langsung ke handphone kita gitu. Handphone kita yang disadap itu lain lagi. Jadi sebenarnya ini transaksi dari sini yang diamankan gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang ini aplikasi teknik khas pada kriptografi. Nah, kita sama aja sih ya. Tadi kan teknik khas itu berupa apa sih? Tulisan. Misalkan ini kunci di laci atau pesan lah, pesan cinta kah apakah itu bisa dipecah kemudian dijadikan tidak beraturan. Nah, kalau dalam kripto itu contoh Bitcoin ini misalkan 1 BTC itu dipecah menjadi seperti ini, dikirim ke orang ini, komputernya dia baru menyatukan kembali gitu ya. Nah, tapi ternyata guys, teknik ini masih kurang aman untuk uang kripto. Ya, untuk kurang aman. Kenapa? Karena hacker ini juga bisa ngehack komputer kita kan, handphone kita. Nah, kalau dihack, dia punya alat juga di sini kan, alat deskripsi, alat enkripsi dia bisa. Makanya dia bisa dicuri dan dia bisa baca. Maka kurang aman. Maka nanti disebutlah teknologi blockchain. Mungkin kalian akan dengar nanti ya, adik-adik, anak-anak semuanya nanti akan kalian kenal nama blockchain atau blok itu ya blok gitu ya, blok yang berantai. Oke, lanjut. Nah, ini sistem penciptaan uang kripto dengan sistem transaksinya. Jadi sistemnya bagaimana, kemudian trustnya bagaimana. Nah, what's a blockchain? Blockchain itu apa? Jadi blok yang berantai-rantai. Oke, adalah teknologi pencatatan data dan transaksi yang sudah terenskripsi. Jadi tadi sudah dipecah dari yang beraturan menjadi tidak beraturan gitu dalam sebuah blok berantai. Jadi ini bloknya berantai-rantai yang dikendalikan secara konsensus atau bersama-sama dalam waktu yang sama juga. Waktu bersama maksudnya sebenarnya berbeda, tapi berbeda by detik gitu, makanya terkesan bersama-sama gitu. Jadi tidak sendirian komputer A dengan komputer B doang, tidak. Jadi nanti komputernya banyak di seluruh dunia. Nah, nih contoh uang kripto adalah Bitcoin ya. Harga sekarang ini 20.800 atau sekitar berapa puluh juta ya kalau bahas di rupiahin. 20.000 mungkin sekitar 250 jutaan satu koin. Oke, ini adalah pola penciptaan uang kripto dengan hashing tadi ya. Udah jelasin juga sih plek tadi seperti itu. Nah, sekarang konsep dari blockchain. Tadi kan seperti ini. Ini masih bisa dihack oleh sini ya. Karena supaya lebih aman dibuatlah blockchain. Ini hash sudah jelas. Hash itu udah disulit jadi sulit. Yang beraturan jadi tidak beraturan udah sulit. Ini dipersulit lagi. Ini kan demi keamanan ya. Nah, sekarang konsepnya seperti apa sih? Konsepnya. 1. Ada proof of work. Adalah bukti kerja secara bukti kriptografis di mana satu pihak pembukti membuktikan kepada yang lainnya memverifikasi bahwa satu jumlah upaya komputasi telah dilaksanakan. Nah, ini contoh lah nanti ya biar enak seperti ini. Oke, contoh
koin misalkan ya, ini satu koin. Kita punya sebuah koin Bitcoin misalkan, kita akan kirim ke orang lah misalkan. Di sini misalkan udah masuk ke jenis blok yang mana semua data sudah di-hashing dulu ya, sudah dihancurkan. Tadi misalkan transaksi hari ini saya mau kirim 1 Bitcoin ke alamat sana, itu dimasukkan ke jenis blok ini, itu yang posisinya bukan tulisan satu lagi tapi sudah ngacak, sudah tidak jelas gitu ya, sudah diacak. Dia masuk ke sini, mungkin anggap aja tulisannya seperti ini ya, 01 bla 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 bla, sudah dihash nih dari sini masuk ke sini. Nah, itu ada transaksi banyak di sini, kemudian satu blok ini, kemudian dia membuktikan betulkah ini koinnya milik A. Ini harus membuktikan satu komputer ya. Ini komputernya di mana-mana, namanya blockchain. Itu tidak bisa satu komputer, kita harus dengan internet. Itu nah, menjadi proof of work itu adalah mining atau penambang. Jadi di seluruh dunia ada jutaan penambang. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, siapa yang bisa membuktikan bahwa bisa menyatukan kembali ini koin yang acak-acak tadi, komputer yang paling cepat, paling tangguh, paling besar komputasinya menghitung gitu ya, karena ini kan tetap matematika. Jadi begitu pecah berhasil, maka dia akan pertama kali membuktikan betul ini koinnya si A mau dikirim ke si B. Oke, dari sini komputernya sini, komputer pertama kali yang pegang, nggak tahu siapa, di seluruh dunia ada jutaan komputer yang melakukan penambangan, kemudian dihash lagi sama dia, diacak lagi, dapatnya begini, diacak lagi sama dia menjadi seperti brut, lempar lagi ke internet, ke blok lain, siapa cepat dia dapat, misalkan blok kedua, penambang kedua, dihash lagi dari sini, udah selesai, oh betul punya si A untuk si B, kemudian di stem lagi, diacak lagi sama komputer ini, terus ke sini sambung menyambung sampai paling tidak 15 sampai 20 blok yang harus memproof bahwa betul ini uangnya si A dikirim ke si B. Ini dalam waktu yang milidetik, yang cepat sekali. Kelihatan bersama-sama, sebutnya berbeda karena bergantian ya, dari blok sini dilempar, dapat blok ini dilempar. Nah, komputer ini adalah yang setiap ini mereka saling komunikasi ya, bahwa oh udah betul, konfirmasi hingga sampai ini nanti ke teman kita gitu ya. Jadi saya ngirim koin sampai ke sana, oke betul bahwa ini transaksinya betul gitu ya. Nah, itulah mengapa ini dianggap aman. Kenapa? Kalau hacking, hacker itu tidak bisa menghack transaksinya. Tidak bisa. Begitu kita kirim Bitcoin saya kirim ke si B, dia mau nyegat di mana gitu ya, itu tidak bisa. Cegat di sini, ini harus membuktikan. Ada berbeda saja satu, itu tidak bisa. Makanya kalau mau ngehack itu harus bersama-sama, harus melawan komputer seluruh dunia yang punya komputasi sangat kuat. Maka untuk ngehack itu harus betul-betul kuat sekali, dan itu sulit dilakukan, walaupun bukan mustahil, tidak bisa, karena pernah terjadi crash 51 itu 51 blok jaringan bersama-sama dan itu berhasil. Dan yang bisa seperti itu biasanya itu sebuah negara besar dengan sumber daya yang luar biasa kuat. Kalau orang biasa nggak bisa guys. Jadi memang seperti itu, udah dibuat sedemikian rumit supaya secara keamanan tidak bisa digandakan, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa di-hacking, supaya duit kita aman berbentuk koin. Itu fungsinya sebetulnya. Oke. Contoh tadi ya, inilah transaksi perpindahan koin ya. Ini kan decentralized, jadi tidak ada sentralisasi. Ini adalah jaringan internet ya, nggak ada sentral. Alis pengen ngirim uang ke Bob, Alis ngirim komputer si A, ditangkap si A. Si A akan dibuktikan, ya betul, udah begitu betul, centang cut, baru dikirim. Kalau kesekian banyak itu mengatakan ada yang aneh,
satu saja mengatakan aneh, loh ini nggak bener nih ininya, maka akan di close, nggak jadi, tidak jadi terkirim lah gitu artinya ya. Jadi gagal kirim, jadi nggak akan bisa dikirim, dia akan balik lagi seperti itu. Kalau salah bisa hilang. Nah, itu adalah konsep pembentukannya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak kita kirim dari sini ke bank orang itu tidak, tapi kita langsung dari handphone kita ke handphone teman kita, tapi dibuktikan oleh banyak orang. Ini kayak istilahnya gini, Mas, saya kirim uang nih ke dia, penuh dengan saksi guys. Nah kalau kalian bersaksi ya, saya bersaksi, saya mengatakan ini saya berikan dia sebuah uang 500.000 gitu, misalkan kayak mas kawin gitu. Nanti yang pada menyaksikan semuanya sah, oke deal, udah sampai, ini uang saya dikasihkan ke dia, yang menyaksikan banyak gitu. Nah itu seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang lain yang mau ngasih atau mau ngambil itu nggak bisa karena saksinya banyak. Jadi seperti itulah konsepnya ya. Uang kripto bisa, kemudian itu ada konsep ya, konsep dasarnya seperti itu. Nah, uang kripto bisa diperjualbelikan di pasar mata uang kripto. Sebenarnya kan konsepnya kan tidak diperjualbelikan guys. Jadi bentuknya barter sebetulnya ya. Jadi uang kripto itu diperjualbelikan di pasar mata uang, bisa dipakai untuk membeli barang di toko yang menerima pembayaran kripto, atau untuk membeli token pada game online gitu ya. Jadi pada saat ini kan uang kripto belum bisa dipakai untuk belanja di tempat umum seperti halnya mata uang dan lain-lain. Namun di masa depan jika metaverse sudah dibuat dan sudah sempurna, maka mata uang kripto akan berlaku di seluruh dunia. Metaverse ya guys, metaverse. Jadi kalian baca lagi metaverse, ada video juga di metaverse. Nah, selanjutnya kita akan belajar kripto lebih dalam dan bagaimana caranya membeli dan menjual di pasar kripto nantinya ya. Nah, mungkin ada juga bertanya kemarin sih, bertanya gitu ya, tanya lah, terus bagaimana kita mendapatkan koinnya? Koin itu dari mana? Beli kepada siapa? Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi koin itu dibuat, misalkan Bitcoin itu dibuat sebanyak 20 juta koin. Kemudian dimasukin ke blok Genesis itu di internet, set disebar. Pertama ditambang dulu aslinya ya. Nah, setiap orang itu boleh menambang guys. Menambang emas. Kalau di dunia real kan menambang emas. Nah untuk menambang emas kan nggak gampang. Harus gali tanah, harus di smelting, harus juga dari campur pasir, tanah dan lain-lain, harus dimurnikan sehingga dibentuk sampai berbentuk koin atau kalung lah. Itu prosesnya kan panjang sekali. Ya kan, bagaimana sih, apakah untuk mendapatkan emas ini kita harus nambang? Kan tidak juga. Biarkan orang itu menambang. Setelah ditambang, kemudian dicetak, dijual di toko emas. Kita membeli toko emas menggunakan bisa barter. Nah, barter kemudian di kita tidak perlu pakai barang barternya, pakai patokan harga namanya uang kita rupiah, uang apa, kita beli emas di toko emas, kemudian kita dapatkan emasnya kita simpan, seolah seperti itu. Bitcoin tuh nanti memang dibikin laksana emas, jadi untuk mendapatkannya bisa menambang kita guys, menggunakan namanya mining. Nah, orang yang melakukan penambangan namanya miner. Nah itu dia menambang dapatkan koin. Nah kita nih yang malas untuk menambang, karena menambang juga modalnya besar. Memang kita dapat koin tapi modalnya besar, perlu komputer yang kuat, yang canggih, kemudian listriknya besar, dan kita harus bisa mengoperasikan dan lain-lain. Itu kan susah gitu ya. Nah sekarang ada namanya exchange. Exchange itu adalah toko uang kripto gitu ya, toko kripto exchange. Jadi kita bisa beli di sana menggunakan uang rupiah, uang dolar, uang apa dan kita beli sajalah gitu ya. Kita beli Bitcoin 1, kita beli Solana, kita beli Lunsi atau Shiba Inu dan lain, kita beli saja, kita beli dengan uang 100.000, kita dapat koin. Nah koin ini kita bisa buat beli sesuatu. Misalkan kita beli
di toko online yang sudah menerima Bitcoin misalkan. Nah, kalau rupiah kan hanya di kita aja kan, mau beli ke luar negeri kan harus rubah dulu pakai dolar. Itu tidak langsung lagi, dia harus ke Amerika sono ketukar dulu mata uangnya, kemudian balik-balik dikurang. Nah itu, makanya kripto ini tidak. Kripto ini kalau kita beli di Amerika, kita langsung dari handphone kita klik sampai ke Amerika lewat internet, set, langsung tanpa perlu bank lagi gitu ya, nggak perlu bank Indonesia, nggak perlu bank Amerika, nggak perlu bank dunia dan lain, nggak perlu. Memang langsung dari saya ke sana beli, nanti dia akan ambil barangnya, kirim kita. Udah, itu konsepnya seperti itu menggunakan Bitcoin. Nah itu memang belum terjadi, sudah tapi belum begitu banyak. Jadi kalau di Bali, mungkin yang paling ke Bali ada ATM Bitcoin. Jadi kita punya Bitcoin, kemudian kita bisa ambil di sana. Kemudian ke Amerika, kemana, ke Brasil, ke Jerman ada banyak ATM. Jadi nilainya tidak akan berubah. Beda misalkan dolar itu harganya bisa 10.000, bisa 12.000, bisa 15.000 dan lain-lain. Itu terjadi pertukaran dan nggak semua negara juga bebas gitu ya. Kalau kita datang ke Zimbabwe pakai rupiah nggak bisa. Nah tapi kalau kripto itu memang bisa dimanapun selama ada internet. Itu saja bisa dijual. Saya mau menjual kripto saya ya di exchange, ditukar menjadi duit lokal misalkan bisa. Saya punya Bitcoin dapat dari orang, saya punya Bitcoin mau kemana ya saya jual ke exchange nanti dapat rupiah transfer ke kita gitu ya. Nah itu adalah konsep dari kripto gitu ya. Nah itu adalah kripto. Mungkin apa pusing ya, enggak ya. Jadi kripto itu sebetulnya apa? Kripto ya hanya sebuah pencatatan aja. Jadi kalau kita beli kripto, beli koin kripto, contoh beli kripto nih, kita punya beli transfer ke exchange, udah dapat Bitcoin lah, dapat Shiba Inu dan lain-lain. Kemudian kita simpan ke wallet, namanya ke wallet. Jadi sebetulnya yang kita simpan di dompet itu bukan uangnya. Uangnya itu tetap di blockchain, guys. Uang itu tetap di mana tadi? Jadi uang tetap di blockchainnya ini, di sini, di jaringan, di komputer orang semuanya ini, dipegang oleh saksi-saksi gitu ya. Jadi kita nggak bawa ininya, nggak bawa uangnya pulang, bukan, tapi kita yang membawa catatannya. Jadi catatan, kunci catatan. Jadi setiap kita beli itu kita ada kunci catatan, yaitu private key, bisa kata untuk recovery dan lain-lain. Kalian belajar aja di wallet, sudah ada videonya juga bagaimana cara mindahkan ke wallet, bagaimana kita dari beli koin dan lain-lain, sudah ada videonya, kalian tinggal ini. Ini adalah pelajaran basic saja sih ya. Sebenarnya kemarin sudah ke anak-anak tapi karena suaranya kurang bagus, jadi saya coba ulang lagi lah seperti itu. Oke geng, konsep dari itu seperti itu, konsep dari kripto gitu. Dan itu adalah perkembangan zaman, seperti halnya dulu dari barter, kemudian ke besi, perak dan lain-lain, kemudian ke kertas, kemudian ke e-money. Dan apakah tidak mungkin ini akan berubah ke sini ya, kita nggak tahu lah gitu ya. Mungkin saja gitu ya. Tapi pada kenyataannya dulu barter, kemudian berubah, nanti juga jadi barter lagi. Kenapa jadi barter? Karena koin sebanyak ini nanti jadi kesepakatan aja guys. Sekarang Bitcoin harganya 200 juta. Kenapa? Karena kita patokannya kepada uang kita gitu, pada uang yang ada. Di Amerika 20.000, di kita Bitcoin ini 250 juta guys, ya kan? Kemudian misalkan Ethereum sekarang 1.600 dolar, di kita sudah 20 juta satu koin. Nah jadi kan beda-beda, nanti mungkin di Malaysia beda lagi, sekian ringgit dan lain-lain. Nah tapi kalau nanti misalkan betul-betul sudah kita menggunakan antar Bitcoin dengan Ethereum berapa, atau dengan kode nilainya berapa, jadi antar koin per koin aja. Jadi misalkan koin ini nanti patokan harganya satu koin BTC kebeli satu mobil misalkan, ya sudah, ternyata harga Ethereum itu tidak seperti itu. Satu Ethereum cuman kebeli misalkan motor, berarti
untuk membeli patokannya seperti itu. Nah, patokan dari jumlah enggaknya itu kan tergantung nanti cap jumlah koinnya berapa dan harga orang memakai berapa banyak lah gitu ya. Makin banyak yang make, makin banyak yang nyari, makin banyak yang ini, maka akan semakin naik harganya gitu ya. Jadi samalah kalian main burung, batu akik, kemudian apa dan lain kan seperti itu ya. Makin banyak yang suka, makin banyak maka dia harganya otomatis akan naik dah, berapapun dibayar lah gitu. Nah, konsepnya nanti juga seperti itu. Kalau yang megang Bitcoin paling banyak sekali, banyak ya suka saya Bitcoin deh, itu makanya dia akan lebih tinggi, paling tinggi sekali. Nanti nilai Tether ini dan lain-lain itu akan mengikuti kesukaan banyak orang gitu, banyak digunakan dan jumlah juga tentu dengan jumlahnya terbatas atau tidak gitu ya. Nah seperti itu. Oke guys, itu saja ya kali ini sudah panjang 46 menit. Ini sebenarnya untuk anak-anak, tapi kalau kalian belum paham silahkan kalian tinggalkan komen gitu ya. Ini adalah cerita untuk anak sebetulnya. Oke geng, terima kasih dan bye bye.